Nah ini kelihatan Adia udah ada. Let's start. Nah, kita ngobrol sama mompreneur favorit aku. Selamat sore. Halo, selamat sore. Aduh, Gimana lagi ngomongin apa tadi? tadi sih ngomongin masker aja sambil nunggu. Oh, masker. Mana punyaku? Belum nyampe ya? Belum. Ini udah dikirim deh dia. Oke, oke, ntar aku cek lagi. Iya, soalnya aku kayak kirimin kamu juga Minta. yang ini. Jadi, Nah, ya ya. if you can read this, you're too close. Oke, ini kayak masker Mm. jualan nanti aja. Gak apa-apa, lanjutin aja dulu. Nah ini Terus, buat ini udah ada Adia Kirana gitu ya. hmm, Manggilnya Kenny aja kali apa Adia ya? Kenny aja. Iya, ini aja. Perempuan cantik yang ada di depan muka saya ini gitu ya. Amin ya Allah. Ini tuh perkenalan itu, unik banget ya. Apa? Perkenalan kita tuh unik banget. Jadi Unik di waktu Instagram ya. di Instagram itu waktu itu aku lagi mau bikin show pertama aku, jadi show buat ibu waktu itu. Terus sama pameran lukisan. Terus ya udah memberanikan diri mendm lah ibu Kenny ini gitu kan. Dibalas loh gitu. Dibalas. Terus akhirnya kita kenal. Terus Kenny dia juga jalan buat show pertama aku bareng sama kayak 14 Bersama perempuan lain. model-model yang lain yang tinggi menjulang. Tapi ibu Kenny tetap cetar. Terus akhirnya terus aku sempat ngelukis Kenny. Oh iya, itu terpajang loh di kamarku sampai sekarang. Makasih. Ken, Aduh. by the way, selama PSBB ini kayak kalau ngelihat dari Instagram kamu kayak masih sibuk berat kan? Ngapain aja kan? Hmm, nyibuk-nyibukin diri. Masih ngurus-ngurusin Omni masih, terus Hmm, ngurus-ngurusin Mikasa kan ngurus-ngurusin hampers tuh. Terus ngurusin bulu mata. oke. Okay. Oh ini bulu Soalnya matanya ternyata, sendiri nih. hmm, Ini apa? bulu matanya sendiri. Maksudnya produksi sendiri. Iya, tuh. Gitu. Namanya apa Bu? Beli bulu mata, coba dilihat. Namanya bulu mata ibu-ibu. Itu buat Candy apapun boleh nggak dipakai kecuali bulu mata ya kan? Betul sekali. Susuk, itu susuk aku. Terus apa lagi? Terus apa namanya? Iya kan hampers-hampers itu kan sekarang ada tradisi tuh ya kirim-kirim Hmm, hampers. Jadi ya lagi sibuk ngurus-ngurusin itu aja sih. Jadi gojek-gojekin pesanan-pesanan orang ke hmm, orangnya gitu. Terus ya udah yang Omni kita sekarang bikin bumbu jadi jadinya bikin hmm, kopi-kopi 1 literan gitu. hmm. Karena kan kopinya tutup restorannya, jadi terpaksa banting setir, jual masker juga, sama Heeh. kan, ya jual buku-buku jadi, sama buat kopi yang 1 literan itu sih. So far laku, alhamdulillah sekarang. Hmm. Nah, dan menurut aku tuh yang kayak gini tuh mungkin orang banyak yang butuh inspirasi kan, karena Mm, pada kondisi kayak gini kan banyak orang berpikir kayak, oh udah nih bakal susah terus gitu. Padahal menurut mm, aku kayak kamu tuh dengan si kopi itu, sebenarnya kan it's very simple ya, maksudnya simple ideas mm, gitu. Terus mm. terus masih tetap bisa menghasilkan gitu kan. Nah itu Iya. biasanya tuh apa sih kan kalau misalnya mompreneur itu kan memang ibu yang juga seorang entrepreneur gitu. Nah itu Mm. tuh mulai kapan terus apa sih yang membuat membuat kamu jadi mompreneur gitu? Karena kan sebenarnya banyak juga ibu-ibu yang memilih untuk hanya jadi ibu rumah tangga gitu. Dari kapan sih kan? Kenapa aku mau jadi mompreneur? Mm-mm. Dari dulu sih sebenarnya, soalnya mamaku kerja juga kan, jadi kayak aku ngelihat mamaku kerja, terus dulu mamaku selalu ngasih tahu kayak perempuan tuh pokoknya harus berkarya gitu, perempuan tuh harus harus ngapain gitu, jangan jadi ibu rumah tangga aja, biar kayak kan kita nggak tahu ya nasib ke depan ya, Mm. kayak dunia berputar atau umur Ya. kita juga nggak ada yang tahu, jadi ya kita tuh harus bisa
membiayai diri kita sendiri lah setidaknya gitu. Harus menghasilkan gitu sih. Dan itu dari zaman kuliah atau setelah maksud aku ya dari zaman kuliah atau dari zaman dulu udah mulai membuat sesuatu gitu. Dari zaman kuliah. Dari kapan ya? Dari SMP sih sebenarnya. Maksudnya udah mulai jiwa dagangnya. Dagangnya. Udah SMP dari jualan SMP jualan kayak apa gitu. kan? Waktu SMP tuh aku bikin jaket angkatan, Hmm, bikin buku tahunan angkatan, terus sempat bikin catering juga buat teman-teman di sekolah tuh. Mbak suruh juara. masak, terus aku jualan di sekolah. Terus apalagi dulu ya? Dulu jualan kartu pop up itu sih yang pertama kali ini Mikasa. Hmm. Bikin bikin kartu pop up. Soalnya kan dulu zaman-zaman ke pacar kan suka ngasih kado ke pacar gitu. Terus mikir apa ya yang kira-kira kado yang pasti selalu dikasih gitu. Kita Hmm. selalu ngasih kado kan selalu ngasih kartunya gitu. Terus Hmm. apa kita bikin kartu aja gitu ya. Udah akhirnya kita Hmm. mulai bisnis yang per kartuan itu waktu kuliah tuh. Oh itu mulai dari kuliah gitu ya. Dari pas kuliah. Terus dari pas kuliah. Terus Yang itu. buat Kenny tuh sebenarnya kalau ngelihat bisnis ya kan ya, ini mungkin bisa jadi masukan buat semuanya gitu. Apakah selalu harus yang besar atau sebenarnya kamu mulai dari ya pokoknya yang ada di depan mata aja. Apa sih prinsip yang kau pegang? Aku pokoknya ada di depan mata aja sih ya kayak Oke. pokoknya yang apapun yang terjadi jalan dulu aja gitu kayak Hmm. eh, apa namanya pokoknya yang ada di sekitar kita gitu kayak misalnya sekarang kita lihat-lihat pangsa pasar aja yang lihat-lihat peluang kayak Hmm. misalnya masker tuh jualan masker terus hand sanitizer apa sih kira-kira yang dibutuhin masyarakat sekarang gitu ya gitu Hmm. aja sih paling survei-survei pasar terus lihat-lihat peluang gitu sih. Hmm. Oke, terus dari si bisnis itu kan Mm-mm. kan kamu juga influencer tuh. Jadi Hmm, itu mulainya barengan influencer. atau mulai dari mana tuh kan? Mulai mulai bisnisnya dulu atau Mm-mm. memang Bisnisnya influencer dulu? dulu. Oh, bisnisnya Oke. dulu. Kalau bisnis sudah dari dulu sih. Kalau influencer tuh sebenarnya nggak direncanakan sama sekali. Jadi Hmm. awalnya cuma narsis aja kan, suka Nah, foto-foto, ngepost. Jadi tuh dulu awalnya pas ini sih, pas lagi baru melahirkan, kan berumah terus tuh bosan ngapain ya jadi suka dandanin Aira terus foto-fotoin hmm. Aira masukin Instagram gitu terus kayak ternyata orang-orang pada pada banyak yang suka gitu sih awalnya kayak bosan di rumah terus suka foto-foto terus ngapain ya dandan hari ini dandan terus selfie ngepost gitu terus banyak yang likes ya udah gitu sih awalnya jadi nggak direncanakan mau jadi apa influenza itu enggak Enggak ya. gitu. Jadi pokoknya semua dijalanin terus sampai akhirnya membuka banyak peluang lah. Cara gitu. Iya, Jadi iya. mulai dari SMP terus kuliah udah mulai kita ngomongnya berdagang gitu ya. Nah, Berdagang, iya. kamu ini hebat banget loh, dia berdagang dari usia dini gitu. Aku berdagangnya Iya, terus terus kalau mulai sesuatu tuh aku nggak pernah mikirin kayak untungnya berapa ya gitu. Kayak pokoknya hmm, jalan dulu gitu. Jalan dulu mau untung mau enggak, pokoknya jalan dulu gitu. hmm. Dan itu biasanya sekarang timnya udah banyak, udah biasanya sama teman-teman atau bikin sendiri gitu kan. Ada partner. Oh ada Dan pilih partner. partner. Ada Pak. Ya bisnis semua bisnis ada partnernya sih, jadi nggak sendirian. Itu mungkin salah satu trik jadi mompreneur juga ya, karena banyak waktu juga udah mesti ngurusin Aira, Iya, iya. ngurusin masnya, ya kan? Ini masih ada di sebelah nih. Masnya apa kabar? Masih apa kabar sini sini. Malu dia. Aduh. Terus. Terus terus sebenarnya tantangannya tantangannya jadi mompreneur apa sih kan? Tantangannya jadi mompreneur. Ya itu sih awalnya bagi-bagi waktu pastikan. Cuman semakin Aira gede, Aira semakin bisa terlibat dalam dalam semua kegiatan aku. Jadi dia udah semakin ngerti sih kalau aku bilang mama mau kerja ya gitu. Oh iya kerja apa ini oke gitu. Kadang-kadang juga kerjaan suka aku bawa ke rumah misalnya kayak ngerjain bulu mata
coba Aira Hmm. bantuin dong tempel-tempelin stikernya, atau Aira bantuin Hmm. dong packaging-packaging masukin ke sini 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 gitu. Jadi Aira kayak Nadia lebih dini lagi tuh mengenal dunia dagang, diajarkan dagang sejak dini gitu. Jadi kayak sebisa mungkin melibatkan semua keluarga sih di kegiatan aku gitu. Jadi biar mereka ngerti juga gitu Hmm. sih. dan dan buat kamu gitu ya, sebenarnya menurut aku tuh ada hal penting kalau kita mau berdagang gitu. Kamu tuh emang ngambil sekolahnya dulu ada berkaitan sama finance atau bisnis atau apa sih, Ken? Coba tebak, aku kuliahnya apa? Kamu kayaknya kuliahnya desain. Bukan, Oh bukan, salah. terus apa? Kalau di sana Belum. aku sempat kursus kursus desain sebentar. Oke, jadi sekolahnya apa kan? Coba menurut menurut Mas Adri apa? Hukum. Udah lah kan, udah bulan puasa kan, otak mandek kan. Males pikir. IT, IT. Aku Luar IT. biasa. Oh jadi sekolahnya Iya, malah IT kan? IT. Iya. Mm-mm. Lebih kayak programming gitu. Programming, bro, bikin-bikin game gitu. Oh my god. Ngetik apa coding. Tapi apa namanya dulu tuh aku suka maksudnya ngikutin gadget gitu. Jadi kalau aku punya Hmm. gadget, punya laptop, handphone apa tuh aku senang banget tuh kayak ngutak-ngutik apa sih gitu. Terus habis itu kalau teman-teman aku handphonenya rusak, apa yang rusak tuh pasti Hmm. Ken tolong dong benerin gitu. Terus aku utak-utik benar gitu. Terus akhirnya apa ya yang cocok ya kuliah, akhirnya masuk BINUS, masuk IT Hmm. itu. Terus ya udah kuliah, terus pas lulus ternyata kawin, jadi nggak bisa melanjutkan. Tadinya kalau misalnya itu pengen kerja di suatu perusahaan IT yang besar gitu, misalnya belajar, cuman sulit ya kalau udah jadi istri gitu. Jadi Ibu. ya udah aku Oke. ibu, jadi memilih Enggak lah, nggak kerja yang apa-apa. bisa dari Nah, rumah. mungkin nanti abis ini buka toko di Roxy ya nggak sih? Itu cita-cita tadinya tuh, gue pengen banget punya toko handphone di ITC. Dari dulu cuman belum nih. Iya, tapi itu Aduh. menurut menurut aku tuh ya, itu yang paling menarik sih kan, terutama di masa Mm-mm. PSBB ini, apalagi kayak banyak orang gitu ya, Mm. yang mungkin kalau mau bikin bisnis tuh harus selalu kelihatannya apa ya, premium lah, atau Oh. kelihatannya keren lah gitu kan ya. Mm-mm. Padahal Gak semuanya ada itu kan duitnya. Oh, iya, it's all about packaging gitu kan. Sebenarnya kita iya ada bisa dua mulai sih, mau dari keren ya, mau keren tapi duitnya ini, atau mau biasa-biasa aja tapi banyak duitnya gitu. Mungkin jadi orang-orang yang jualan di Tanah Abang tuh lebih banyak duitnya daripada toko-toko yang buka di PP, di ini ya kan. setuju gue. Iya, aduh, gitu. Dan kedepannya gitu ya, kan karena ada Mikasa, ada Beli Bulu Mata, ada Omni gitu. Nah kalau Omni itu kan makanannya lebih banyak, makanan apa ya kan? Makanan apa ya, dia nasi goreng, mie goreng Hmm. gitu-gitu sih, makanan Indo. Hmm. Hmm. Itu aslinya di mana restorannya? Di Bintaro, Oh di sektor 2. Bintaro, Uh-uh. sektor 2. Mm-mm. Jadi udah Tadi jadi selama PSBB ini masih tutup ya? tutup, jadi cuma take away aja sih sama Oke. Gojek-Gojek. Mm-mm. Dan dan masak tuh merupakan salah satu hobi kamu juga nggak sih kan? Masak kurang kalau masak. Nah, Cuman kalau suami aku pecinta kopi, jadi awalnya cuma mau hmm, bikin kopi aja di situ. Cuman kok kayaknya kalau kopi nggak ada makanan kurang ini ya, kurang afdol. Jadi ngajak partner hmm. yang mereka yang suka makan gitu. Jadi ngurusin makanan mereka gitu. Jadi kita ngurusin kopinya aja. Oh oke. Mm-mm. Terus ini kan udah banyak banget nih. Jadi kalau kalau Iya. bulu mata sih, Kenny jualan bulu mata menurut aku udah tepat guna gitu ya. Harus ya. Iya. Gitu. Jadi kayak Karena kayak itu wajib. Mm-mm. karena kemarin aku sempet kayak scrolling your Instagram gitu, terus emang ada Mm-mm. salah satu postingan yang kayak apapun yang terjadi, kalau bulu mata udah ada, selesai. Iya. Aduh, gila. Gimana dong? Jelek. Pernah lihat nggak sih nggak pakai bulu mata? Aduh, hancur banget. Enggak lah. Nah sekarang kalau misalnya ditanya gitu ya kan,
kira-kira abis ini mau ngapain lagi? Abis ini yang Mau mau bisnis apa buka lagi gitu? bisnis apa Mm. lagi? Ya itu, pengen pengen banget punya Em, toko handphone itu sebenarnya. Itu apa namanya? Ya kan suka kotak-katik kayak kalau ada handphone baru yang keluar tuh pengen banget langsung beli, pengen kotak-katik gitu hmm, kayak jadi kalau punya toko handphone kan nggak perlu beli, jadi kita tinggal minjem iya ini benar. bisa jual lagi gitu. Oh, mungkin mungkin ini bisa bikin ini apa YouTube channel. Apa tuh? Iya Oh, kan? Kalau YouTube YouTube channel. iya kan, kayak review Iya, handphone-handphone baru gitu. iya, 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 iya. Modalnya Yang gede enggak ya, Bo. apa? Enggak Modalnya lagi. gede ya. Bikin YouTube channel enggak lah. Nggak, Kan? modal beli handphone-handphone baru. Ya enggak lah, nunggu dikirim aja. Iya, 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 iya. Ya pengen juga Tapi sih, pengen bikin YouTube, cuman hmm, belum ini waktunya aja sih, masih belum pas sih kayaknya itu harus komit sih kayak seminggu harus keluar dua hmm, episode ya, gitu ya, kan. ya. Nah, jadi suatu saat bisa komit aku harus bikin itu. Dan menyenangkan sih kan kalau misalnya kamu suka sama segala sesuatu yang berbau tech gitu, Hmm. apa yang bisa dipelajari gitu. Ceritanya lagi juga mulai soalnya. Mulai mempelajari teknologi. Ya. Apa lagi Terus mulai mempelajari apa? Mas ini Adi? bikin kan aku ada si rumah bahagia kan. Jadi di Oh rumah ya, bahagia itu biasanya sulit kan kalau misalnya in fashion gitu, biasanya orang bisa lihat barangnya gitu kan. Jadi misalnya di foto mm-mm. orang bisa tahu. Tapi kalau di rumah bahagia kan it's about mindfulness, terus ketenangan gitu. Jadi aku Mm. akhirnya buat beberapa video untuk mereka bisa mendengarkan, bisa tahu. Karena kalau misalnya nulis di Instagram tuh kan nggak bisa panjang ya, Iya, iya. gitu. Cuma itu menyenangkan karena sekarang akhirnya belajar Final Cut Pro, belajar, Jadi ngutak-ngutik ya. iya belajar kayak gitu. Dan itu menurut aku itu yang banyak banget aku belajar juga dari Candy, karena Candy itu juga kayak banyak banget, ntar dia bisa nge-review kulkas, ntar bisa dia nge-review macam-macam gitu sampai bulu mata gitu kan. Iya. Nah, kan sebenarnya hidden talent yang orang belum tahu apa sih? Oke, IT udah one thing gitu ya. Yang lain lagi, Apa ya hidden talentnya? Apa dit? Hidden talent. Hmm, apa? IT ya itu udah ya. Terus apa ya? Pede banget ya hidden talent gue apaan ya? mungkin nyanyi mungkin. Nggak nyanyi nggak udah pasti jangan harap. Nyanyi apa ya? Dulu tau nggak permainan ini Dance Dance Revolution? Tahu? Nah itu gue jago banget sama Dance Dance Revolution. Dulu tuh gue sampai ikut kejuaraan loh itu dulu, ikut ada klubnya, ikut kejuaraan Oh juara my loh god. dulu. Dapat 10 Nah, juta pada zamannya tuh dulu. nah Lomba berarti di sekarang PS. berarti lo TikTokan dong sekarang. Nah, sekarang kurang mendukung ya saya TikTokan kalau pakai crop top gitu. Nanti ya kalau udah kurus baru. Aduh, Nah, itu kalau sih paling. misalnya, oke. Jadi pokoknya ini mompreneur yang juga multi talented lah gitu ya. Banyak banyak hal yang bisa dikerjain oleh Aira. Kalau buat Aira tuh kebayang gimana sih? Aira mau jadi businesswoman kayak kamu Iya, atau itu Hai ada nih. Aira. Hai Aira, Aira tuh. Hai. Hai. Aira apa ya terserah aja sih jadi mau jadi apa kayak Hmm, aku kepikiran sih dulu aku nggak pernah dilarang-larang sama mama papa aku jadi kayak hmm, apapun yang aku mau lakuin pasti dibolehin gitu disupport gitu jadi hmm, ya udah terserah Aira mau jadi apa ya nanti paling aku support aja sih gitu bebas aja. hmm. Yang Oke. penting harus menghasilkan. Oke, kembali lagi ke situ ya. Iya Dan itu gitu. apa ya, kalau buat gue tuh itu kayak banyak banget loh yang gue pelajari dari bertemu dengan perempuan-perempuan muda yang karena kan gue sebenarnya lama banget kerja ya di korporasi Hmm. gitu.
Dan ternyata beda banget antara kita menjalankan pekerjaan dengan kita berbisnis gitu kan. Iya. Ya kan? Dan memang banyak yang gue pelajari tuh ternyata semuanya tuh bisa dilihat dari yang di depan mata gitu ya kan ya. Jadi yang tadi kamu bilang bahwa lihatnya dari depan matanya dulu gitu urusan Iya, nanti. lihat dari sekeliling kita dulu aja. Kalau jadi buat itu kuncinya sih menurut aku. Jadi kayak sekecil apapun itu bisa dijadiin uang. Lucu. Udah deh sekarang mikirnya hidup buat hidup aja deh. Benar, apalagi di saat sekarang. Tapi kan jalanan bisnis gitu kan ya. Ada nggak sih kisah yang menurut kamu tuh kayak ini tuh yang challenging banget atau sisi nggak enaknya lah kan gitu. Sisi nggak enaknya Dan dari berbisnis. dan how you cope with that gitu. Hmm, yang susah tuh sebenarnya mempertahankan suatu bisnis sih, bukan memulai suatu bisnis gitu. Jadi kayak kita harus konsisten sama suatu bisnis itu yang lumayan challenging sih ya. Jadi kayak misalnya kok udah gitu-gitu aja sih gitu, terus harus membuat inovasi baru gitu. Terus saat bisnisnya lagi turun, ini gimana cara kita berusaha supaya bisnisnya tuh naik lagi? Apa kita kasih promo, telepon lagi. Nah, ini gimana ya kalau ada live terus ada telepon ya? Gak apa-apa digituin aja dulu. Itu gue cek dulu deh nanti. Terus ya paling itu sih, jadi berusaha survive. Ini kayak sekarang nih tiba-tiba ada situasi yang nggak kita sangka-sangka, tiba-tiba bingung kan mau dibawa kemana bisnisnya gitu. Jadi kita harus cepat aja kayak ngelihat peluang, ngelihat pivot, terus kita kayak harus cepat bergerak aja gitu. Itu sih paling. Ya banyak sih kendala-kendalanya kayak masalah SDM misalnya, kan kita susah banget tuh ngatur SDM. Terus apa namanya, kalau apa namanya berantem sama partner misalnya, kayak nggak cocok sama partner tuh, ya kita harus omongin sampai masalahnya clear gitu, nggak boleh didiem-diemin, dipendem-pendem, ntar ujung-ujungnya jadi berantakan gitu bisnisnya gitu sih. Tapi so far baik-baik aja. So far baik-baik aja. Ya so far diomongin, kalau misalnya lo jangan gini dong gitu, diomongin baik-baik, ntar udah hilang sendiri gitu keselnya, nggak gondok-gondok gitu. Gitu sih. Kalau buat lo kan berarti kan tadi paling penting kalau dalam bisnis adalah komunikasi, terutama sama orang-orang yang kerja gitu kan. Nah kalau dari semua yang lo jalanin gitu kan, yang paling sulit nih terutama di masa pandemik ini gitu, itu bisnis yang mana kan? Paling ini Omnikopi sih. Ya Gitu. soalnya Terus itu sama banyak. Mikasa juga sih kan. Mikasa tuh fokusnya di invitation wedding kan ya. Nah sekarang udah sama sekali nggak ada yang kawin. Jadi bener-bener gak ada pemasukan. Jadi ya mau nggak mau bikin hampers lah, bikin masker lah, bikin sajadah gitu-gitu. Mana? Iya sayang. Tuh lihat tuh, kasih lihat omnya. Akhirnya nonton mama. Ini ada siapa? Demas Saryanto. Influencer mompreneur favorit gue gitu ya. Hai Deden. Deden nih yang punya itu loh, Bumi yang di PP, tau gak sih? Nah tuh, ada Bumi buka baru sekarang di PP, diperbesar. Luar biasa. Gitu. Terus tadi hampers yang paling sulit itu sama Omnikopi kali ya. Yang karena nggak biasanya orang kesana kan kalau ngopi biasa lebih ke nongkrong ya kan. Iya nongkrong gitu terus kan. pulang wifi lah gitu, kerja. Tadinya gue pikir bulu mata juga lumayan kan, maksudnya orang-orang nggak kemana, orang-orang mau pakai bulu mata kemana, orang nggak kemana-mana, di rumah aja, tapi ternyata malah banyak yang beli. Mungkin orang-orang di rumah foto-foto atau mereka zoom harus cantik dulu, pakai bulu mata dulu gitu, malah lumayan laku nih sekarang bulu matanya. Gitu. Kalau si bulu mata itu apa sih saatnya saat waktu kepikiran bikin bulu mata gitu ya? Terus ini produksinya sendiri atau misalnya
desain sendiri atau gimana kan? Jadi tuh gue tuh ada teman gue ini si Manda. Nah, Hmm. gue sama dia tuh selalu berbulu mataan terus. Jadi kita tuh sepanjang hidup kita cuman, gue baru nyobain bulu mata ini loh, enak deh. Lo cobain deh Hmm. bulu mata ini. Pokoknya kita kayak gitu-gitu. Terus sampai akhirnya kemarin, kita bikin bulu mata yuk. Gue udah nemu nih bulu mata yang pas banget buat gue yang ini nih gitu. Terus Hmm. lo cobain deh. Ya ini enak nih bulu matanya nih gini. Terus yaudah yuk coba kita cari-cari. Akhirnya yaudah kita cari-cari produksinya. Ternyata ada Hmm. di Jawa. Terus Hmm. harganya masuk banget sama sama ininya budget kita gitu. Terus ya udah Hmm. akhirnya kita produksi, kita tes pertama ke teman-teman terdekat kita dulu. Terus mereka Hmm. pada bilang enak, terus oke lah gitu, aman gitu dipakai sama semua orang. Ya udah baru kita pede jualan. Ya udah blast kita jual gitu awalnya. Terus kan awalnya dibeli bulu mata nih. Biasanya kan Mm-mm. itu berarti produk ya one of beauty product gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Kepikiran kayak yang lain gitu mungkin? Lipstick by Adia Kirana, make up by Lipstick ada Adia juga Kirana. tahu, Oh lipstick ada ya? krusial. Ada. Oh Iya. itu Mereknya kurangnya krus. kurang bawah. Iya. Krusial ada Oke. namanya gitu. Makanya ntar mungkin mau bikin blush on atau apa kayak alis gitu, yang Hmm, lain-lainnya. Mm-mm. kayaknya bisa sih kan. Kalau Harus gue ya. lihat kayak bisa. Soalnya Iya. bener-bener gue ngerasa kayak apa ya, belajar dari para influencer atau mompreneur itu sebenarnya itu membuat banyak orang karena em, terutama kayak di Rumah Bahagia kali ya. Kalau di Adri Basuki kan lebih fashion, jadi kayak mungkin yang bertanya lebih ke produk gitu. Mm-mm. Cuma ternyata banyak banget orang tuh yang ngerasa buntu tuh nggak sih dia Mm-mm. ketika di masa-masa ini gitu. Terus Mm-mm. setelah gue amati ya memang ternyata banyak orang ya bener-bener kayak lo kan, lo hanya melihat dari apa yang lo suka, kemudian Iya, dari sekitar lo gitu ya, dan nggak harus yang kayak ya lo nggak bikin harus produk jauh-jauh yang mikirnya. dan nggak harus yang kayak keren banget gitu enggak, tapi yang penting Mm-mm. cuan, Mm-mm, betul cuan. betul. Cuma iya iya. Iya dulu gue juga pas awal-awal mulanya bikin nih gimana nih kita mau harga startnya nih mau masang harga Hmm. di mana nih kalau kita masang di sekian mungkin kita dapat gengsinya tapi mungkin Hmm. yang beli cuman pangsa A doang nih gitu. Cuman Hmm. kalau kita pasang di sini gitu mungkin emang gengsinya nggak gitu dapet cuman uangnya nih ngalir nih pasti nih karena kan murah Hmm. gitu. Yang Hmm. mana nih gitu. Ya udahlah aku milih yang ngalir lah, yang cepat gitu. Hmm. Ngapain makan gengsi? Gue makan makan duit. Nah ini ya, Gitu. ya buat semua mompreneur, buat cewek-cewek, perempuan-perempuan di luar sana nih yang kayak gini-gini nih, makanya Mas Aditnya betah nih. Udah pergi Mas Adit ini. Nah, Gitu. tapi kan apa selain selain berbisnis gitu ya, terus ngurusin keluarga gitu ya. Sebenarnya siapa sih sosok yang paling berpengaruh banget dalam hidup lo sampai hari ini gitu? Karena kan pasti Pengaruh. Kenny yang dari Kenny kecil sampai Kenny sekarang kan pasti beda ya. Mm-mm. Ya itu ya paling ya pasti mama, pasti orang tua ya, mama Hmm. sama papa. Hmm. Dan yang pasti suami yang Hmm. selalu mensupport lah sampai sekarang gitu. Iya, mama sama papa sih bener-bener yang dari dulu ngasih tahu, yang selalu ada. Kalau Hmm. aku misalnya nanya-nanya sekarang gitu pasti selalu ada Hmm. dan selalu iya dulu tuh papa tuh kayak gini 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 gini, mama tuh kayak gini gini gitu. Dulu papa tuh nggak dikasih tahu loh sama orang tua papa kalau kayak gini. Jadi papa kejeblok-kejeblok terus nih. Jadi papa harus ngasih tahu Kenny gitu. Jadi selama ini aku masih selamat mungkin atas doa dan restu orang tua dan nasihat-nasihat orang tua juga mungkin gitu. Oke. Dan kalau papa mama tuh kerja atau emang pengusaha juga kan? Kalau papa arsitek, Hmm. kalau mama berkarir di Departemen Pertanian sampai sekarang. Oh, Udah oke. eselon 2 Oh gitu. jadi sebenarnya it's a good combination ya. Ada yang satu bekerja, yang satu arsitek itu kan berarti kan berusaha sendiri juga kan, bukan Ini punya. ya. Jadi mungkin memang darah cuannya udah ada kan. Iya, soalnya dulu tuh aku tuh pas waktu kecil tuh emang sama mama papa aku tuh kayak misalnya Hmm. aku, "Pak mau dong mau beli baju dong harganya 200 Hmm. ribu gitu."
Hmm. Nah, aku tuh nggak pernah dikasih tuh kayak 200.000. Aku tuh pasti dikasih kayak 150.000 atau 175.000 gitu, nanggung-nanggung Hmm. gitu. Hmm. Dulu kesel sih kayak, kenapa sih Pak 25.000 lagi dong gitu. Nggak Hmm. ada, nggak ada. Kamu ambil aja dari tabungan atau kamu cari sendirilah 25.000-nya. Atau kamu cari Hmm. baju lah yang harganya sekian gitu, yang harganya seratus Hmm. tujuh puluh lima ribu Awalnya kesel, terus lama-lama kayak, lihat aja nih papa nih, gue bisa nih beli harga yang 200.000 nih. Ya udah Hmm. akhirnya mulai cari-cari otak tuh, muter otak tuh. Hmm. Jualan apa ya, just tip apa ya nih ke orang-orang gitu. Ya udah Hmm. akhirnya dari terpicu sedikit-sedikit gitu, jadinya jiwa cari duitnya keluar gitu. Jadi kayak waktu SMP tuh kayak nerima duit hasil kerja sendiri tuh kayak wow gitu. Nah, Iya. Terus ya udah dari situ juga aku belajar nabung gitu. Jadi kalau papa hmm. papa ngasih kayak kurang 50.000, ya udah tenang, ada di tabungan kok 50.000, tinggal Hmm. ngambil gitu sih. Jadi bener-bener orang tua aku tuh nggak pernah ngasih yang kayak berlebih gitu, pasti kayak nanggung-nanggung kurang gitu sih. Dan tapi itu mungkin yang benar-benar ngebuat lo bisa jadi kayak sekarang ya, karena kan Hmm. apa ya, nggak banyak sih gitu, nggak banyak anak-anak, especially kayak lo kan di ibu kota ya, gitu ya sih pasti kehidupan kita di sini tuh ya ada banyak gengsi dan berarti lo dari kecil udah yang kayak gue nggak peduli tuh gengsi, yang penting tuh gue bisa. Mak mau gengsi. Nih gue jualan nih, lu mau nggak beli catering gue? Aduh. Iya. Dari dulu juga udah bilang sih dasar lo palu gada gitu. Ya udah Hmm. bodo amat, yang penting gue cuan. Nah itu yang menurut gue itu yang mesti banyak banget orang belajar sih Ken, karena Mm-mm. especially the younger generation. Ya kalau Mm. sekarang mungkin banyak sih anak-anak muda yang udah mulai kayak gitu ya. Cuma banyak Mm. juga yang masih kemakan gengsi sih menurut gue. Jadi Mm. mungkin abis ini lo udah bisa ngajar sih sebenarnya. Ngajar gimana? Aduh. Iya loh, karena Ngajar. menurut gue banyak banget kalau misalnya kita pergi ke sekolah gitu ya kan ya. Kalau kita di Mm. sekolah itu kan it's about theoretical gitu kan. Mm. Tapi apa yang lo jalanin nih sebenarnya kayak how to Pengalaman. see dan kayak how to see opportunity yang sekecil apapun dari sekeliling lo gitu kan. Mm-mm. Yang Iya. nah itu tuh banyak banget loh orang yang mau. Jadi ini mungkin potensi bisnis berikutnya. Mengajar. Gila. Ya semoga bisa. Ada berapa sih line bisnisnya Kak Kenny? Coba dijelaskan, coba diulang, atau mungkin dia baru. Ajen. Iya. Yang pertama ada bulu mata ya pasti. Terus habis itu ada usaha Omni Kopi. Terus Hmm. percetakan ada Mikasa. Terus ada Giggle, tahu nggak, penyewaan barang bayi. Giggle. Terus habis itu ada lipstick, ada Krusial. Udah itu. Mm-mm. Oke. Nanti abis ini Kenny mau bikin workshop, udah gitu mau bikin toko Aduh, handphone ya di kan? ITC. Toko handphone di ITC. Toko handphone di TC. Aduh. Jadi tuh dulu tuh Asur. papaku tuh punya salah satu kantornya tuh ada di ITC, ruko di ITC. Hmm. Nah, Hmm. pulang sekolah tuh aku senang banget tuh kalau papa mampir dulu ya ke kantor papa yang di ITC gitu. Nah, Hmm. selama papa di kantor aku lari tuh ke ITC Fatmawati. Terus aku lihat-lihat handphone di sana. Aduh, itu bener-bener kayak mungkin mall yang paling aku seneng datengin lu ITC kali. ITC daripada PIM, ITC. dan Aduh. dan mungkin itu yang bikin 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 lo kayak terbuka matanya gitu kali ya, karena kan sebenarnya beda banget ya kan. When we grew up di Pondok Indah Mall sama lo lihat di Grow up ITC di ITC. Fatmawati, iya kan, Iya, ya nggak? iya. Jadi itu Heeh. malah di situ kalau menurut gue akhirnya oh ternyata tuh dari hal-hal yang kecil ini yang kesannya kayak remeh-temeh ini gitu. Iya Mereka anak-anaknya pada sekolah di Amerika, di mana iya di luar kan. negeri gitu. Pasti kan duit mereka banyak juga dengan buka toko di handphone di ITC. yang yang mungkin yang tadi Kenny bilang juga ya, kalau misalnya kayak apakah kita mau cari margin yang besar atau kita mau cari sebenarnya nggak terlalu besar tapi volumenya banyak gitu kan, Iya, iya. Mau ngalir cari gitu. margin apa cari gengsi gitu. Kalau mau cari margin atau cari gengsi,
prinsipnya Hmm, mompreneur ini adalah gengsi itu dicoret dari vocabulary. iya. Aduh, ujung-ujungnya kan kita nggak cari gengsi ya, nyari uang ya semuanya. Kecuali duitnya Oke. berlebih. Mm. Nah, tapi itu gimana caranya lo mengatur bisnis, kemudian mengatur hidup lo di rumah gitu ya? Itu juga sama gitu. Kayak misalnya eh, kayak kayak misalnya the way you dress atau the way kamu punya barang gitu. Itu tuh lo ngatur banget juga nggak sih kan? Maksudnya punya barang belanja. Ya, ya belanja, terus kayak misalnya Oh, apakah itu kan kayak misalnya kita ngelihat bisnis kita itu mm, apa terimpact, apa itu juga di-apply juga ke rumah atau kayak mm. atau gimana ya? Simpelnya adalah cara menabung versi Kenny deh. Oh, cara menabung. Oke. Mm-mm. Ya, maksudnya cara menabung, cara ngatur keuangan nih. Mm-mm. Ah, jadi aku sama suami tuh menganut sistem yang uang bersama gitu. Jadi tiap bulan kita kasih tahu nih penghasilan kita sekian, mau gimana nih gitu. Jadi pasti setiap kita baru dapat duit kayak kita menyisihkan 10% tuh buat buat nabung dulu, buat nabung, buat Mm-mm. investasi, buat sedekah segala macam tuh 10%. Udah habis itu baru kita bayar-bayar kewajiban tuh, bayar-bayar listrik, bayar-bayar apa segala macam. Baru Mm-mm. kalau ada sisa baru nih ada apa budget hura-hura gitu. Kalau nggak ada budget hura-hura ya udah berarti bulan ini kita nggak hura-hura gitu. Misalnya ada sekian bisa buat beli tas, beli tas. Kalau nggak ada ya udah berarti bulan ini kita puasa dulu gitu. Heeh, tapi pokoknya menabung tuh yang pertama, jangan kita hura-hura dulu, baru sisa. Mm. Kalau ada sisa baru ditabung deh, jangan kayak gitu. Jadi pokoknya harus yang nabung dulu yang pertama gitu. Jadi nabung is the Gitu most sih. important thing ya kan. Harus. Oke, Mm-mm. okay. Ken, kalau misalnya menurut lo dengan lo menjalani sekian banyak nih kan bisnis lo Mm-mm. ini ya, Mm-mm. itu kesulitan banget ya sih ngatur waktu antara bisnis sama Aira gitu. Mm. Nah, itu tadi yang kan semua bisnis gue tuh ada partnernya. Jadi gue Hmm. bisa bagi-bagi waktu kapan gue yang in charge di situ, kapan partner gue yang in charge di situ. Jadi kayak hari ini Hmm. boleh nggak gue hari ini ngurusin Aira dulu nih. Nanti jam 4 gue Hmm. bisa join lagi deh di lo gitu. Jadi semua it's about bagi waktu sih. Jadi pinter-pinter bagi waktu. Jadi aku bener-bener kayak di kalenderku hari ini ngurusin ini, hari besok ngurusin ini, hari ini gitu. Terus ya udah itu tadi aku bilang keluarga kan sejauh ini udah terlibat dalam semuanya gitu. Jadi Hmm. ya jadi Aira aja tuh udah ngerti kayak hari ini mama mau ngurusin ini dulu ya gitu. Kalau nggak dapet duit nggak dapet kerja nanti Aira nggak bisa beli mainan gitu. Jadi udah ngerti Oke. sih dia. Hmm. Jadi dari kecil udah diajarin gitu ya, udah dikasih pengertian. Kalau kita Dan benar mau mendapatkan sesuatu harus hmm. kerja dulu gitu. Mm-mm. dan buat mompreneur kayak lo kan, apakah bisnis partner lo itu lo juga nyarinya lebih ke mompreneur juga atau sebenarnya enggak? Enggak sih, lebih yang cocok aja, yang cocok, Yang yang cocok aja. kira-kira yang seselera, yang sejalan gitu. Mm. Hmm. Yang sevisi misi sih. Oke. Gitu. Gila ya, luar biasa Bu Kenny ini. Enggak, itu cuma asal-asal ngoceh aja nih gue dari tadi nih. Aduh. Nggak, tapi bener Pas kemarin dikirimin nama memang lo. Oh, apa? list pertanyaan. Kenapa kenapa? Ya, pas Pas dikirimin nama lo dikirimin list list. pertanyaannya, waduh nih gue jawab apaan nih. Gile. Nah, malah sebenarnya itu cuma Panjang guidance banget tuh list doang ya. pertanyaannya. Karena kalau Hmm? kalau enggak, soalnya gue pernah nyobain, karena gue pernah nyobain kita IG live, terus nggak ada list pertanyaan tuh sebenarnya jadi akhirnya kemana-mana banget gitu. Iya, iya. Jadi karena Ya, dibikin itu jadi ada ininya ya, poin-poinnya. ya. Karena menurut gue banyak banyak dari yang beberapa orang yang gue tanya gitu sebenarnya di masa pandemik ini IG live itu tuh buat mereka buat cari inspirasi kan. Ya. Jadi kayak misalnya emang yang mau ibu rumah tangga mau ini cari diskusi tentang mompreneur. Terus ada yang misalnya punya interest sama film, dia akan cari IG live yang tentang orang-orang film gitu. Iya. Mm-mm.
Tapi biasa kalau mau sama Kenny tuh nggak berasa gitu, sekarang udah jam 5. Ah, udah mau 1 jam. Oh iya, enggak masih 15 menit. Oke. Masih 15 menit. Iya Dan, sih sebenarnya masa-masa apa nih sekarang nih PSBB ini bener-bener kayaknya buat semua orang hmm, istirahat, saatnya mencari inspirasi, saatnya ntar pas semua udah kembali seperti semula, semua fresh lagi gitu. Ya kan dulu kita kayak hektik banget pagi kemana, siang hmm. kemana, malam kemana gitu. Ini sekarang kita disuruh istirahat dulu sama Allah nih. Istirahat, habis itu Sama mm, ya, sama ini tuh gimana kalau gimana? menurut gue tuh kayak masa-masa preparation ya kan. Iya, heeh, heeh. Ya kan, Iya, gue juga kita mau ngeliat bikin orang-orang. apa ya kan. Iya, gue juga ngeliat orang-orang kayak lebih lebih apa ya, lebih keluar keluar bakat-bakatnya Hmm, pas lagi di rumah ini. Jadi mungkin mereka kayak mencari-cari, oh ternyata gue sukanya masak nih, jadi pada hmm. masak-masak. Ternyata gue sukanya dandan nih, jadi pada dandan, makeup-makeup, nyoba-nyoba gitu. Jadi mencari mencari bakat yang terpendam gitu sih. Mm-mm. Hmm. Ya mudah-mudahan bakat lo akan ada lagi ya. Aduh, ya Allah. Kemarin gue sampai sakit nih pusing mikirinnya. Jangan ada Iya dulu ya. lagi deh. Terus Mm-mm. soalnya memang di awal-awal tuh agak agak apa ya? Kayak gue juga kayak awal-awal kayak oh gila ini gimana gitu kan. Karena Mm-mm. eh, kayak mungkin lo dengan bisnis lo kemarin tuh soalnya kan gue juga waktu itu mestinya ada show satu gitu tiba-tiba Mm-mm. cancel a week Cancel ya. before gitu, ya kan. Cuma ternyata itu yang lo bilang tadi ketika akhirnya kita dipaksa jadi kreatif gitu kan ya kan. Kita Mm-mm. bangsa Iya. lebih kreatif terus ya udah jangan yang mikir yang macam-macam lah, pikir aja yang kita bisa gitu kan. Mm-mm. Benar-benar benar. Iya betul. Gitu. Dan itu menurut Banyak gue kok yang buat bisa semua dikerjain. Mm-mm. banget ya, dan buat gue buat semua pebisnis gitu ya, si pejuang cuan ini gitu, Geng pejuang cuan bener tuh. ya kan, pejuang cuan ini ini banget selalu lihat dari apa yang ada di sekitar, karena sebenarnya kayak masker yang gue buat itu benar-benar waktu gue mikir tuh gila ini stok kain gue banyak ya, gue bikin apa ya gitu kan. Ya udah, Mm-mm. akhirnya kita bikin terus kita cari idenya apa gitu, karena kan yang bikin masker banyak ya gitu. Mm-mm. Apa yang lucu nih, apa yang beda nih gitu Ya, ya. oke. Mm-mm. Ya, ternyata ya alhamdulillah sih, ternyata masker lumayan ya bu ya. Lumayan ya. Soalnya sekarang masker tuh udah jadi salah satu apa ya kayak harus punya gitu. Walaupun udah punya kita harus beli lagi gitu ya kayak Ya, dan semuanya. mungkin yang menurut gue bagus itu adalah akhirnya kita semua tuh baik baik si pengusahanya maupun teman-teman kita, akhirnya kita saling bantu Saling gitu kan. support, iya benar. Iya gitu. Mm-mm. Lo punya apa ya kita bantu gitu kan. Mm-mm. Nanti lo punya jual apa gue beli gitu kan. Iya gitu kan. Akhirnya kadang-kadang Iya lo iya. banyak, dan itu yang menurut gue the beauty of this pandemic gitu. Akhirnya kita punya apa ya? Rasa Empati jadi empati. jauh lebih, iya empati kita Mm-mm. jadi jauh lebih besar, dan kayak lo punya apa, lo jual brownies ya udah gue beli gitu, padahal Mm-mm. mungkin di rumah kita browniesnya ada 4 ya gitu. Iya, kiriman-kiriman brownies banyak nih gitu. Cuman Terus gue akhirnya bantu lo aja. Mm-mm. kita bantu, terus akhirnya kita bisa bagi juga kan buat orang-orang di Buat sekitar kita. orang-orang sekitar, iya benar-benar. Mm-mm. Oke, Gitu sih. Ken, kalau buat lo nih definisi bahagia versi Kenny itu apa? Definisi bahagia. Definisinya merasa cukup. Jadi Hmm, merasa cukup. Ya pokoknya gue tuh bahagia kalau merasa cukup, cukup makan, merasa cukup cukup sehat, merasa hmm, cukup untuk cukup dingin kamarnya pakai AC gitu. Merasa cukup tuh kayak apa ya, kayak bersyukur gitu. Jadi kayak hmm, bersyukur sama dengan bahagia sih definisi bahagia buat hmm, gue gitu. Jadi oke, jangan mikir aduh gue kurang ini nih, enggak. Jadi pikir aja kayak hmm, alhamdulillah gue masih punya AC, masih punya bantal, masih punya kasur hmm, gitu. Jangan gue kasur gue AC gue panas banget sih. Pokoknya jangan pikir jelek-jelek, kayak pikir ininya aja sih gitu, bersyukur. hmm, Itu sih. oke, luar biasa ya. Ya kasih, ya dong. Bener, 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 bener.
gue setuju banget sih kan, karena Mm-mm. gue percaya bahwa kalau misalnya kayak lo gitu yang selalu ya merasa cukup, merasa Mm-mm. terus bersyukur gitu, lo akan selalu juga ditemukan dengan orang-orang yang akan memberikan lo banyak berkah juga gitu kan. Ya Allah, Karena amin. iya kan, karena lo selalu positif dan begitu juga orang-orang di sekitar lo gitu. Mm-mm. Oke, karena kita main pertanyaan yang karena ini udah mau tinggal 10 menit. Hmm. Lo kalau ditanya mau jadi cantik apa pinter kan? Ini dia deh yang gak suka nih pertanyaannya nih. Itu susah banget loh. Mau cantik apa mau pintar ya? Aduh. Harus salah satu nih. Cantik Ya itu boleh. pasti cantik itu pasti bego apa pintar itu pasti jelek. Ya, terserah Kalau bebas kan. kalau dipilih, kayaknya lebih pilih pintar. Soalnya kalau orang pintar tuh pasti dia bisa jadi cantik gitu. Jadi kayak lo kalau lihat orang pintar ngomong, pintar apa gitu pasti kayak ada Hmm. aura aura cantiknya gitu kan. Cuman kalau Hmm. misalnya lo lihat cewek cantik banget tapi pas diajak ngomong AO gitu jadi kayak Hmm. drop sigh gitu gak? Iya, iya, iya gitu sih. Jadi pintar, mungkin jawaban gue Oke. pintar. Mm-mm. Dan biasanya memang kalau perempuan-perempuan pinter tuh ini ya, like the eyes it's different. Kayak mereka tuh kayak punya the powernya itu tuh di mata ya mereka tuh bener-bener kayak ya itu karena mereka bisa ngomong gitu kali ya. Dia tahu apa yang mereka Mm-mm. mau gitu ya kan. Iya, 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 benar-benar. Iya. Ya. Jadi kelihatan tuh auranya tuh. Oke. Jadi kayak Aura Bukeni ini udah pinter, cantik pula gitu kan. Soalnya pakai bulu mata, jadi kalian pakai bulu mata semuanya. Jangan lupa beli bulu mata, beli bulu mata kan. Iya, betul. Aduh. Terus Dan terus. buat teman-teman yang baru datang, nanti ini gue bakal taruh di IGTV, jadi bisa nontonin Kenny sampai puas. Kalau ada yang mau Mm, tanya-tanya juga bisa sama Kenny. Kan, mimpi apa mm. sih kan yang belum kesampaian sampai hari ini kan? Mimpi. Mimpi pengen apa ya? Ya pengen bikin itu, pengen bikin toko di TC itu satu. Terus Hmm. habis itu pengen bikin kayak Snappy gitu sih, kayak percetakan percetakan gede gitu, pengen Hmm. bikin tapi desainnya yang cantik-cantik kayak Mikasa gitu, jadi yang Hmm. hobi gitu. Terus sebenarnya pengen banget punya ini sih, eh tapi ini jauh di angan-angan, pengen punya Hmm. beauty clinic gitu, jadi Oke. kayak misalnya nanti udah tua mau botox bisa langsung beauty clinic sendiri. Itu cita-cita yang belum belum sama sekali tersentuh. Oke. Terus kayak di Mikasa tuh, lu nggak desain sendiri apa gimana kan? Iya, nggak desain sendiri, tapi udah ada orang-orangnya. Oh, oke. Hmm. Jelek ya? Mm-mm. Halo, Halo? nah dah. Terus Hmm. Oh, awalnya nggak desain sendiri sama temen lo, sekarang udah ada timnya ya. udah ada timnya, iya. Nah, pesan lo buat ibu-ibu bekerja atau calon-calon mompreneur tuh apa sih kan? Terutama di saat-saat sekarang. Eh, dengan maksudnya untuk keluarga gitu ya, bagi Bukan waktu jadi sama keluarganya. ya, apa tips and trick lo yang mesti buat seorang mompreneur tuh yang menurut lo harus mereka punya gitu. Biar mereka bisa jadi the next. Astaga. Untuk hubungan sama anak ya, maksudnya ya, untuk hubungan Boleh. sama anak. Heeh. Hmm. Apa ya, kalau aku tuh menganut apa sih, teori lebih baik quality daripada quantity gitu. Jadi Hmm. daripada lo sama anak lo 24 jam tapi lo marah-marah, lo main handphone, lo ngedumel segala macam, Hmm. mendingan lo sama anak lo sebentar, misalnya 2 jam 3 jam, tapi lo bener-bener quality gitu. Jadi nggak usah, jangan main handphone, bener-bener fokus sama dia gitu, Hmm. karena sebenarnya yang anak butuhin itu perhatian dari ibunya sehari itu cuma 15 menit loh. Jadi kayak kita 15 menit tanpa gangguan apapun, kita ngobrol sama dia, kita bener-bener ngertiin dia gitu. Kayak cuman 15 menit aja dalam sehari itu bisa bikin anak lo mentalnya lebih lebih apa ya, lebih lebih merasa diperhatikan gitu. Jadi kedepannya lebih bagus gitu sih.
Oh, coba 15 menit gitu ya, based on 15 research gitu ya. menit. Dalam Gila. sehari. Jadi coba dari 15 menit handphone tuh taruh dulu gitu. Fokus. Ya kan daripada 24 jam nemenin anak saya main handphone gitu. Aduh. Ya, Gitu. ya, ya, bener-bener gue setuju. Terus last question, kalau Mm-mm. misalnya lo diminta buat ngucapin terima kasih gitu ya, Mm-mm. to whom that you wanna say thanks, Mm. terus mau ngomong apa Ken? Terima kasih. Terima kasih buat mama papa pastinya udah mendidik gue, membebaskan gue, pasti banyak banget Hmm, tantangan-tantangan gue dulu, bandel segala macem, tapi di gimana ya, dididiknya, pokoknya dididik dengan cara mereka tuh terima kasih banget. hmm, Terus buat suami, buat Aira juga yang udah selalu mensupport aku, nggak pernah ngelarang-larang apapun yang aku jalanin pasti disupport. Thank you banget. Terus buat siapa lagi ya? Buat semuanya yang udah mendukung aku, buat partner-partner aku, buat tim aku, semuanya thank you banget. Sorry kalau hmm. aku suka BM, suka bawel, suka nyebelin. Mungkin stres, mungkin. Cuman itu yang terbaik buat kita semua pastinya. Oke, Gitu. oke Ken, thank you banget Ken buat waktunya, buat Thank you juga buat ngobrol-ngobrolnya. Mas Ini Adri. sama-sama, udah lama banget nggak ketemu Kenny. Kerjaan kita soalnya kita ini ya, WA friends ya kita ya, sama Instagram friends. Iya, iya. Aduh. Belum belum sempat ketemu. Thank you buat waktunya, thank you buat sharingnya kan. Dan menurut gue banyak banget yang bisa dipelajarin dan banyak banget yang menarik ya, bahwa terutama buat seluruh mompreneur, buat semua pejuang cuan di luar sana, ingat kalau kata Kenny, gengsi nggak akan bikin lo kemana-mana. Terus ya kan, terus mulai aja dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita gitu ya. Dan hopefully someday bisa collab lagi sama Kenny, Ya, bisa semoga um, setelah badai-badai ini kita badai ini bisa. bisa berlalu, kita bisa bikin sesuatu. Oke, Ya. Ken, thank you so much Ken. Thank you Mas Adri. Sama-sama, salam buat Kita Mas foto. Adit, salam buat Aira. Iya, Apa? foto dulu dong, foto dulu dong. Oke, gimana caranya nih? Di Enggak, screenshot. senyum. Iya, senyum aja. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Sip. Oke. Thank you Ken. Thank you Mas Adri. Thank you. Buat semuanya terima Dah. kasih banyak. Bye Thank you bye. banget. Dadah.